mengatur terkait PHK. Pada intinya, kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon Oke, baik. Malam ini kita akan membahas terkait perkara serikat pekerja. Sebelum kita memulai pembahasan kita, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Jadi buat rekan-rekan semuanya, malam ini kita akan membahas terkait bisakah pengusaha tidak membayar pesangon. Oke guys, mari kita bahas terkait pesangon. Jadi bagi teman-teman pekerja atau bagi teman-teman serikat pekerja yang masih aktif atau yang lagi terdampak kena PHK, bisa menulis di kolom komentar atau bisa sharing dengan kita. Di sini kita sebagai ketua umum dari Serikat Pekerja Profesional Nusantara akan membahas terkait bisakah pengusaha mem-PHK pekerja atau serikat pekerja tanpa membayar pesangon. Jadi kita akan membahas terkait peraturan tersebut. Jadi di peraturan pemerintah atau Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 156 mengatur terkait PHK. Pada intinya, kewajiban pengusaha untuk membayar pesangon atau uang membayar penghargaan masa kerja dan menggantian hak. Dalam artinya, dalam pasal 156 tersebut jelas diatur pengusaha atau perusahaan wajib membayar pesangon dari pekerja tersebut apabila dia terdampak PHK. Jadi teman-teman dari serikat pekerja atau rekan-rekan yang belum terdaftar di serikat pekerja, apabila terdampak PHK bisa konsultasi dengan kita, bisa koordinasi dengan kita, karena kita bisa membela hak-hak jadi pekerja. Pada intinya, pengusaha harus membayar upah dari atau pesangon dari pekerja atau serikat pekerja tersebut apabila terjadi PHK. Jadi jelas diatur. Jadi kalau PHK atau terjadinya PHK dari teman-teman pekerja atau serikat pekerja, bisa membaca di Undang-Undang Cipta Kerja atau di PP 35, khususnya di pasal 156 terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dan di pasal 156 tersebut mengatur terkait hak-hak pekerja yang terkena pemutusan kerja atau terkena PHK. Jadi di dalam pasal 156 itu jelas diatur apa saja kewajiban dari pengusaha. Yang kedua, besaran uang pesangon yang didapatkan oleh pekerja tersebut dari perusahaan. Baru ketiga, komponen cara penghitungan PHK dimaksud. Jadi teman-teman yang masih
aktif bekerja boleh bergabung dengan serikat pekerja atau boleh membentuk serikat pekerja di dalam perusahaan tersebut biar hak-hak atau biar tidak terjadi PHK sepihak, atau ketika ada teman-teman atau rekan-rekan dari serikat pekerja yang terdampak PHK bisa melaporkan langsung atau bisa membaca terkait di pasal 156 itu jelas diatur pengusaha wajib membayar uang pesangon dari pekerja atau serikat pekerja tersebut. Yang berikutnya di pasal 156 itu jelas juga dibuat apa-apa saja yang menjadi haknya, apa-apa saja yang menjadi cara penghitungan dari pesangon tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah takut apabila terjadi PHK. Buat teman-teman juga, jangan pernah takut untuk membentuk serikat pekerja di perusahaan teman-teman bekerja biar hak-hak teman-teman semuanya bisa terpenuhi. Oke guys, sekian dulu dari video kita malam ini. Apabila ada pertanyaan, apabila ada keluhan-keluhan dari teman-teman tempat bekerja, atau apabila ada teman dari kerabat atau dari teman semuanya yang posisi terkena atau terdampak PHK, bisa juga menulis di kolom komentar, bisa juga menghubungi kita. Jadi jangan pernah takut untuk membentuk serikat pekerja di tempat teman-teman bekerja. Oke, baik, sekian dulu video kita, saya akhiri, dan video selanjutnya akan kita bahas terkait apabila pengusaha tidak membayar uang pesangon tersebut, apa yang dilakukan oleh pekerja tersebut, atau bisakah dipidana. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar ada atau ketika ada video-video dari channel ini bisa teman-teman langsung terupdate. Sekian dan terima kasih.